Ya, saudara, sejak ditetapkan sebagai kota batik dunia oleh UNESCO, industri batik di daerah istimewa Yogyakarta terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seiring pengakuan dunia tersebut, industri batik di kota pelajar dewasa ini semakin tumbuh sebagai salah satu lokomotif perekonomian masyarakat khususnya UMKM. Salah satu industri yang ikut tumbuh yakni pusat grosir batik Benang Ratu. Menurut pemilik batik Benang Ratu, Maria Eunike Santoso, pertumbuhan industri batik di Yogyakarta selain faktor diakuinya Yogyakarta sebagai kota batik dunia, juga tak bisa dilepaskan dari predikat daerah tujuan pariwisata yang konsisten melekat. Fenomena itu juga yang membuat Batik Benang Ratu Yogyakarta memutuskan untuk beralih dari sektor retail menuju pariwisata yang dinilai mempunyai pangsa pasar lebih menjanjikan. Bahkan memindahkan tokonya dari yang semula di Jalan Brigjen Katamso ke Jalan Gedong Kuning yang lebih representatif bagi kunjungan rombongan wisata. Ternyata permintaan pariwisata jauh lebih banyak dibanding orang retailnya sendiri. Kemungkinan karena di Jogja orang-orang retail kan juga sudah lihat batik terus ya setiap harinya. Sedangkan orang pariwisata kan memang datang ke Jogja ketika mau pulang, kalau nggak bawa oleh-oleh makanan ya pasti membawa oleh-olehnya batik. Jadi kenapa kok akhirnya kita juga berpindah ya dari yang retail kita main di pariwisata, di sektor pariwisata. Dan kok kita bisa berani di sini langsung buka pariwisata ya karena memang peminatnya memang tinggi sekali untuk di bagian pariwisata. Minggu ini aja kita juga udah ada bersama dengan tour, biro dan travel itu sudah mau masuk semua untuk membatik. Dan kebetulan juga dari dinas pendidikan, mas sekarang dianjurkan untuk ada activity membatik ya. Dan memang kita sediakan di atas itu memang lantai 2 kita memang full untuk activity membatik, gerabah, tie-dye, dan juga splash art dan masih banyak lagi di atas. Komitmen tumbuh bersama juga menjadi faktor berkembangnya Batik Benang Ratu. 80% komoditasnya adalah buatan sendiri dengan menggandeng puluhan pelaku UMKM tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, namun juga hingga Solo dan Pekalongan. Komitmen membidik sektor pariwisata juga membuat Batik Benang Ratu tidak hanya memanjakan wisatawan dengan pilihan produk dan harga yang bersaing, namun juga pengalaman dan edukasi membatik. Dan kita mau ada edukasi untuk memperkenalkan ke orang-orang Indonesia ini untuk mencintai dulu, untuk mulai menyukai dulu. Setelah itu mereka akan mengapresiasi. Batik Benang Ratu membuka peluang kerjasama yang lebih luas bersama pelaku-pelaku UMKM di Yogyakarta yang dinilai punya segudang potensi. Pelaku UMKM dipersilakan memasok dan menjadi vendor-vendor komoditas di Batik Benang Ratu yang menempati gedung baru di Jalan Gedong Kuning tersebut. Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan.